นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Hari ini hari Minggu ya kan? Kita santai-santai di mana Anda berada. Pandai sedang ada di Thailand. Tahun ini belum bisa balik ke Indonesia lagi karena dilarang sama virus corona COVID-19. Pandai balik ke Thailand dari tanggal 13 Maret 2020 sampai sekarang belum bisa balik. Karena dalam berita yang disiarankannya, Indonesia masih banyak penyakit COVID-19 dan pemerintah Indonesia juga belum buka untuk orang asing masuk ke negaranya karena takut ada efek dari virus dari luar negeri. Walaupun di Thailand sudah tidak ada orang yang kena virus lagi lebih dari 1 bulan. Tidak apa-apa, kalau ada jodoh pasti bisa balik ke Indonesia lagi. Maka saudara-saudaraku sekalian, hidup kita pasti ada masalah. Tetapi walaupun ada masalah, kita harus berjuang dan tidak boleh putus asa. Karena hidup kita tidak untuk dilahirkan menjadi orang yang memiliki hidup dalam keputusasaan. Kita harus berjuang terus. Banyak orang yang takut masalah hidup, khususnya sekarang. Kondisi ekonomi kalau di Thailand agak sulit, tetapi di Indonesia makmur. Tetapi jangan lengah. Oleh karena itu, umat Buddha marilah kita merenungkan tentang cara untuk mengatasi masalah ketika hidup ada dalam keputusasaan. 1. Jangan takut masalah, saudara-saudara sekalian. Jangan takut masalah. Yang kedua, kita harus berkonsentrasi. 3. Kita harus renungkan bahwa semuanya akan berlalu. Dan juga bisa cara yang 4, yaitu melihat sisi baik dalam masalah itu. Yang pertama, jangan takut masalah. Upamakan seperti laut ya. Laut yang indah pasti memiliki ombak. Kalau laut tidak ada ombak, tidak indah. Kehidupan kita juga pasti ada masalah. Apabila laut yang indah, pasti ada ombak. Hidup yang ada makna, pasti ada masalah. Tetapi dalam cara untuk mengatasi masalah, kita punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau kecerdasan kita bukan untuk bersedih, tetapi kita memiliki kebijaksanaan
untuk memperbaiki masalah, menyelesaikan masalah. Jika Anda sekalian tidak takut masalah, setelah ini hidup kita tidak akan menjadi masalah. Kalau kita takut masalah, pasti ada masalah. Kalau tidak takut, kita akan menyelesaikan, melenyapkan masalah-masalah, baik yang besar maupun yang besar. Yang kecil akan berlalu. Masalah yang kecil akan berlalu. Masalah besar akan datang. Tapi masalah lebih besar datang lagi. Masalah yang sedang menunggu di depan lagi. Itulah memang hidup ini penuh dengan masalah. Bergantian bersama ke sana kemari, seperti hidup ini, seumur ini banyak masalah. Tidak ada masalah dalam pekerjaan, mungkin ada masalah tentang orang. Tidak ada masalah dengan orang, maka punya masalah dengan diri sendiri. Tidak ada masalah dengan diri sendiri, ada masalah keluarga. Tidak ada masalah keluarga, juga ada masalah keuangan. Kalau tidak ada masalah keuangan, ada masalah dengan hubungan dengan teman. Begitu. Lalu, mengapa kita takut masalah? Mengapa kita takut dengan masalahnya? Dan bagaimanapun masalahnya tidak diselesaikan. Kehidupan kita semua tetap menjalani terus-menerus seperti kapal yang melaut. Kita berharap tidak ada ombak angin. Hal itu jangan mengharapkan. Mustahil. Ombak tidak ada ombak, laut tidak ada ombak, itu tidak mungkin. Maka kita harus membayangkan gelombang angin seperti masalah, ya. Gelombang angin seperti masalah, bolak-balik sepanjang waktu ombaknya. Kita harus mengerti dan biasa-biasa saja, dan biarkan saja diri kita dengan ombak itu. Kita harus belajar untuk biarkan saja, dan kita harus berjuang untuk mengatasi masalah di ombak itu, laut itu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, mari kita berkonsentrasi. Ketika krisis terjadi, jangan panik dan terlalu cepat ambil keputusan. Jangan tergesa-gesa keputusan dengan cepat. Kita tidak perlu membuat keputusan yang mendesak. Upama seperti saat lampu di ruang rumah kita menjadi gelap. Kita tidak hanya terburu-buru kemana saja, karena dapat menyebabkan kecelakaan dan ketabrakan sesuatu, atau tabrak dengan apapun, bahkan kecelakaan barangkali menuruni tangga rumah sendiri. Kita harus duduk diam dulu, menunggu mata kita terbiasa dengan gelap, dan kemudian baru bergerak. Lalu kita
secara perlahan-lahan berjalan akan aman dan bebas dengan kekhawatiran. Di saat krisis juga terjadi ada sesuatu yang buruk atau ada hal yang tidak disukai. Mari kita mengkonsentrasikan dengan baik, menstabilkan pikiran kita. Pikirkan secara pelan-pelan, bertahap, dan buat keputusan dengan kepercayaan diri. Jangan membuat keputusan tergesa-gesa. Karena itu mungkin menjadi kesalahan besar yang tidak bisa untuk memperbaiki apapun lagi. Mari kita konsentrasi dan mantap dulu ya. Demikianlah pagi hari ini. Bante mau pindah patak dulu. Namo Buddhaya.